Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang membangun hidup keluarga menuju kebahagiaan. Dan hal membangun keluarga menuju kebahagiaan itu tidak begitu mudah. Karena berbagai macam tantangan yang dialami oleh setiap keluarga. Kita sudah katakan bahwa tantangan yang pertama ialah individualisme. Tantangan kedua ialah hedonisme. Tantangan ketiga ialah konsumerisme. Dan ini semua kita sudah perbincangkan panjang lebar kali lalu. Sekarang kita masuk pada tantangan yang keempat ialah materialisme. Saudara, materialisme punya pandangan bahwa orang bisa mencapai kebahagiaan kalau punya materi yang banyak. Keluarga mesti punya harta benda yang sungguh-sungguh banyak. Kebahagiaan diukur kalau orang punya harta benda yang tidak sedikit. Mereka punya rumah yang besar, indah. Punya taman yang luas. Punya banyak kebun. Punya mobil. Punya motor. Dan punya apa saja mereka rancangkan demi kebahagiaan keluarga itu. Saudara, kita boleh lihat berbagai macam fakta. Lihat saja anak-anak muda. Seorang wanita muda yang berumur 20-an berani ambil keputusan untuk menikah dengan seorang bapak yang sudah 50-an, 60-an, bahkan juga 70-an. Dia tidak mau pusing dengan itu. Kenapa? Karena bapak itu banyak harta bendanya. Dia punya pikiran bahwa ya saya menikah dengan bapak ini dengan catatan bahwa paling-paling tinggal 5 tahun, 10 tahun bapak meninggal dunia. Dan hartanya menjadi milikku. Aku mau bahagia karena banyak harta yang dimiliki oleh bapak itu. Dia sudah punya peruntungan. Bagaimana kebahagiaan dia kelak. Dia tidak mau hidup miskin. Tidak mau kurang harta. Dia mau banyak harta. Dia tidak mau banyak kerja lagi. Karena harta aku punya. Demikianlah pandangan nona ini yang mau bahagia bersama suami itu meskipun umurnya sudah begitu jauh. Bukan cuma itu. Lihat saja bagaimana seorang pemuda yang baru 20-an berani ambil keputusan untuk menikah dengan tante sana yang sudah 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin juga 70 tahun. Tidak masalah bagi dia. Yang penting aku happy, aku bahagia. Ada harta yang bisa kumiliki nanti bila istriku ini sudah meninggal dunia. Kita mengatakan bahwa kalau menikah itu mestinya punya cinta. Itu dasar demi kebahagiaan. Bagi dia cinta itu bahan pikiran terakhir. Yang penting aku mau bahagia. Dan kebahagiaan diukur dengan harta benda yang ku miliki. Dia mau semacam itu. Bukan cuma itu. Lihat saja berapa suami yang sebetulnya istrinya ini cantik. Tetapi karena rupanya lama-kelamaan sesudah berumur 5 tahun berkeluarga, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dia merasakan bahwa istrinya ini kurang memberikan kepuasan seksual bagi dia. Akhirnya dia mulai menyimpan dan mencari wanita lain yang juga cantik. Terjadilah suatu hubungan seksual antara dia dengan wanita itu. Sekarang hamil dan punya anak. Anda lihat, wanita pertama ini akhirnya memprotes. Kalau kau mau kawin dengan dia, lebih baik kau pergi, tinggalkanlah aku. Aku tidak mau punya istri kedua. Aku mau antara kau dan aku adalah satu keluarga. Dan akhirnya laki-laki ini tinggalkan istri yang pertama itu. Meskipun sudah punya 1 anak, 2 anak, 3 anak. Tetap dia tinggalkan istri ini untuk pergi dengan perempuan lain itu. Mau mencari kepuasan seksual. Dia katakan bahwa biarlah aku istri kedua ini nanti saya menanggung masa depan dari anak-anakku pada istri pertama ini. Dan aku juga siap menanggung biaya untuk anakku yang kedua dari istriku yang kedua ini. Aku punya harta banyak. Aku tidak susah. Aku punya materi banyak. Aku bisa mampu mengongkosi biaya hidup. Yang pertama dari keluargaku dan yang kedua dari istriku yang kedua ini. Saudara,
Kalau orang berpikir bahwa punya banyak materi itu bahaya besar untuk keluarganya, berlaku simpang siur. Tidak mampu lagi untuk melihat bagaimana merancang, menghidupkan keluarga yang pertama ini demi kebahagiaan bersama. Banyak problem yang muncul, pikiran jadi kacau, hati jadi kacau, karena punya pikiran cuma satu ini, yang penting aku punya harta benda yang banyak. Konsekuensinya lah keluarga juga hancur. Kesatuan, kerukunan yang mestinya dipakai, yang mesti diperhatikan. Kesatuan kerukunan yang mesti diperhatikan bersama oleh suami istri jadi hancur. Karena suami ini, dia merasa punya banyak materi dan merasakan mampu untuk membiayai kehidupan anak-anak dari istri yang pertama dan keluarga baru dengan istriku yang kedua ini. Saudara, oleh karena itu tinggalkanlah pikiran materialistis itu. Tinggalkanlah pikiran bahwa keluarga bahagia kalau punya banyak materi. Ini menghancurkan kesatuan dalam keluargamu, menghancurkan masa depan sebagai satu keluarga yang mesti hidup bahagia bersama-sama sebagai suami istri dan orang tua untuk putra putrimu. Yang hancur ialah masa depan putra putrimu. Mereka mendambakan bapaknya, mereka mendambakan kasih sayang bapaknya. Mereka mau ada pelukan juga dari orang tuanya, terus dari bapaknya yang kini meninggalkan mereka itu. Karena itu bapak keluarga, kalau bertindak, pikir lebih dahulu, bukan saja kepada istrimu, tetapi juga kepada putra putri yang Anda tinggalkan. Anda terpesona dengan keluarga yang baru, perempuan yang baru, tapi Anda lupa betapa hancurnya istrimu yang pertama, tetapi juga teristimewa putra putrimu dari istrimu yang pertama itu. Mereka menambahkan kehadiran sosok seorang laki-laki yang adalah bapaknya, tetapi bapak sudah pergi tinggalkan keluarga ini karena mau mencari kepuasan pribadi. Saudara sekalian, ingatlah kata-kata Yesus, berbahagialah engkau orang miskin karena engkau yang punya kerajaan Allah. Tapi celakalah engkau hai orang kaya, sekarang engkau dipuaskan oleh materimu, harta bendamu, tetapi kau akan menangis di kemudian hari. Lebih baik kita memiliki surga daripada kita hanya puas sementara waktu dunia ini yang hanya sementara waktu, yang hanya sesaat saja. Kesenangan di dunia ini hanya bersifat sementara waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, rancangkanlah hidupmu yang punya kesenangan dengan sorga sana. Dan orang yang masuk ke sorga itu adalah orang-orang yang punya hati baik, yang mau membuat satu kesatuan dalam keluarga, yang mau menciptakan keharmonisan, kedamaian, persaudaraan, persekutuan dalam keluarga. Dan bukan orang-orang yang punya harta benda banyak. Orang-orang semacam gitu, hati-hati. Karena Anda punya harta benda ini sebagai anugerah Tuhan kepada Anda. Tetapi saya ingatkan kembali lagi, keluarga yang banyak materi itu hanya Anda sebagai posnya Tuhan. Harta benda itulah pemberian Tuhan kepada saudara, dan Anda Tuhan pilih sebagai posnya untuk kemudian membagi-bagikan harta benda itu kepada orang-orang istimewa mereka yang kekurangan, yang sengsara, yang butuh bantuan. Lebih baik kita hidup sebagai saudara di dunia ini, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan Allah, bukan rancangan pribadiku, bukan rancangan kesenanganku, bukan rancangan kepentingan pribadiku, tetapi bersama-sama berjalan dalam kebenaran, supaya Anda juga akhirnya pada saat Anda meninggal dunia, Tuhan panggil kau juga menempati sorga yang menjadi bagian dari hidupmu di dunia dan di akhirat nanti. Kepada para keluarga yang kini masih jaya kebersamaanmu, mungkin sekali Anda kekurangan material, tidak apa-apa. Yang penting kalian berdua, suami istri, saling bekerja sama, mendampingi putra-putrimu. Dan bila Anda kerja betul-betul sebagai satu keluarga yang berbahagia, dan bila Anda bekerja betul-betul sebagai suami istri, mendampingi putra-putrimu, jangan takut. Sorga juga menjadi milik Anda di kemudian hari.
Tetapi bagi para keluarga yang kini bermasalah, hendaklah kita kembali refleksi. Siapa yang buat salah ini? Ada apa yang salah ini? Perbaikilah yang salah itu dan ciptakanlah suasana baru. Bertobat. Kembalikanlah cintamu kepada suamimu, kepada istrimu. Janganlah ukur dia karena materi. Sebab kalau Anda paksakan dia demi materi, dia bisa korupsi. Dia mencuri untuk menjawab kebutuhan pribadinya, tetapi juga menjawab kebutuhan istrinya yang banyak-banyak ngomel. Dan Anda banyak ngomel, Anda mesti menciptakan seorang pencuri dalam keluargamu. Dan Anda adalah penanggung jawab bagi dosa-dosanya. Salamku kepada para keluarga, berdoa banyak, bekerja kuat, kerja keras, tapi dalam kebersamaan, Tuhan pasti bantu Anda. Percayalah, Tuhan mencintai Anda. Sampai jumpa.